Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Muntaha Hermawan, Nila Ferry Asmarita, dan saya sendiri Novita Febrianti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang strategi pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang pengertian pembelajaran. Pembelajaran itu sendiri yaitu suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, fasilitas, material, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan. Sedangkan kontekstual itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uraian atau kalimat yang dapat mendukung dan menambah kejelasan makna. Situasi ini berhubungan dengan suatu kejadian. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kontekstual adalah suatu pembelajaran dan pengajaran yang mengkaitkan materi dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran kontekstual. Tujuan pembelajaran kontekstual itu sendiri untuk memotivasi siswa supaya dapat menambah makna dari materi yang dipelajari di sekolah dan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua yaitu tujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan secara fleksibel dan dapat diterapkan dalam permasalahan atau konteks yang ada. Metode pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang tidak hanya sekadar duduk, mendengarkan, dan mencatat, tetapi belajar adalah proses berpengalaman secara langsung. Strategi pembelajaran ini menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajarinya dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga siswa didorong untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Model pembelajaran kontekstual ini menawarkan bentuk pembelajaran yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Dan CTL merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi yang dipelajarinya dan menghubungkan serta menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, peran siswa dalam pembelajaran CTL adalah sebagai subjek pembelajaran yang menemukan dan membangun sendiri konsep-konsep yang dipelajarinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang implementasi pembelajaran kontekstual. Suatu pembelajaran dapat dikatakan menggunakan pendekatan kontekstual apabila materi pembelajaran tidak hanya tekstual, melainkan dikaitkan dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dalam penerapannya tersebut melibatkan 7 komponen, yaitu yang pertama konstruktivisme. Dalam filsafat pendidikan, konstruktivisme merupakan suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Yang kedua yaitu bertanya. Proses bertanya ini dalam belajar mengajar dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Yang ketiga yaitu menyelidiki. Pada pembelajaran ini, siswa didorong untuk belajar dengan sebagian besar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep. Yang selanjutnya yaitu masyarakat belajar. Konsep ini menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain. Yang kelima yaitu pemodelan. Pemodelan ini merupakan proses penampilan suatu contoh agar orang lain berpikir, bekerja, dan belajar.
Yang selanjutnya yaitu refleksi, merupakan cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Yang terakhir yaitu penilaian autentik. Penilaian autentik merupakan suatu istilah yang diciptakan untuk menjelaskan berbagai metode penilaian alternatif. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.